keadilan mungkin. Artinya itu beda antara governed religion dengan lived religion. Nah, saya kira tipologi ini bermanfaat untuk beberapa hal. Di antaranya untuk kita tidak mengacaukan antara realitas yang ada yang banyak kompleks itu dengan apa yang dikonstruksi oleh negara yang terus dikasih sebutan, misalnya kalau banyak tokoh di sini akan disebut sebagai aliran sesat atau menyimpang, tapi juga tidak selalu dipandang dari kacamata sarjana atau pengkaji agama. Nah, saya kira baik governed religion maupun expert religion ini itu kerjaannya ya mengkonstruksi agama. Nah, saya kira Mas Al-Makin juga mengkonstruksi itu, mau tidak mau ya. Kalau orang melakukan studi agama ya dia mengkonstruksi agama. Sementara ada lived religion yang mungkin berbeda. Nah, salah satu dari konstruksi itu saya kira ada di definisi. Salah satu definisi yang sangat sentral di sini sudah pasti yang dipakai di judul, yaitu definisi soal nabi itu. Pertanyaan saya begini. Buku ini bisa kontroversial saya kira ya. Sebagian orang mungkin bisa nggak tahu saya marah atau gimana, karena istilah yang sama yang dipakai untuk menyebut Lia Eden atau ya orang-orang banyak yang disebut di sini yang agamanya dalam tanda petik tidak jelas itu adalah kata yang sama juga, istilah yang sama yang dipakai untuk menyebut Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Kalau satu kata yang sama dipakai untuk rujukan atau objek yang beda-beda, dan dalam hal ini misalnya untuk Muslim yang memandang ada hierarki kenabian, ada Nabi Muhammad, lalu ada juga Nabi Ibrahim dan sebagainya. Kemudian ada juga nabi-nabi palsu yang dibahas juga di sini. Menggunakan istilah nabi untuk nabi-nabi Nusantara itu untuk apa? Tadi sudah disampaikan ya, kita bedakan pendekatan teologis dengan pendekatan sosiologis. Kita memang tidak mau melakukan judgement, dan ini yang dilakukan oleh akademisi. Nah, sekarang saya mau minta Mas Al-Makin mungkin, saya bertanya, sebetulnya ketika mengkonstruksi ini sebagai nabi itu untuk tujuan apa? Biasanya kan orang kalau memulai sebuah studi, dia mengkonstruksi, mendefinisikan untuk tujuan-tujuan operasional tertentu. Nah, implikasi dari definisi itu apa? Itu yang pertanyaan saya. Karena ada beberapa istilah lain yang disebut juga oleh Mas Al-Makin di sini yang mungkin memainkan peran berbeda, mungkin juga lebih tidak kontroversial. Tapi poin saya bukan soal kontroversial apa enggak ya. Tapi misalnya term-term seperti milenialisme atau Mahdiisme, kemudian ada apa lagi ya, mesianisme dan lain-lain itu. Nah, menggunakan istilah profet atau nabi itu untuk, jadi apa yang mau digambarkan itu yang tidak bisa terungkap di situ. Karena begini, sekali lagi kalau kita tidak berhenti pada studi agama akademis di UIN, tapi menurut saya studi semacam ini implikasinya besar, baik untuk policy maupun untuk pemahaman orang secara umum. Jadi saya berharap sebetulnya pemahaman di sini tidak berhenti di universitas, tapi bisa keluar juga. Tapi untuk itu saya kira perlu juga, terutama untuk pembaca populer non UIN misalnya, atau UIN yang baru masuk gitu ya, baru tahun pertama, bagaimana mempersuasi orang-orang
beriman ini untuk menerima ini. Jadi maksud saya bagaimana kita melampaui tembok-tembok akademia ini, mempersuasi orang untuk bisa menerima cara pandang yang implikasinya sangat besar ini. Nah, di situ saya punya pertanyaan lebih jauh, meskipun sudah jelas sekali lagi Mas Al-Makin di sini menempatkan dirinya sebagai akademisi, tapi justru dalam diskusi ini saya pengen tahu kalau melampaui akademisi itu bagaimana sikap atau implikasi dari studi yang dilakukan di sini. Maksud saya akan mengkontraskan antara pendekatan seorang akademisi dengan pendekatan praktisi, baik itu praktisi orang beragama, entah agama yang dianggap sesat atau agama Islam, Kristen dan sebagainya, tapi juga misalnya sebagai orang yang melakukan advokasi dalam artian, karena kita tahu yang kita bicarakan di sini bukan kita bisa ketawa-ketawa ya, menyebut ini nabi aneh-aneh segala macam gitu, tapi sebagian dari orang yang diceritakan di sini itu masuk penjara, menderita mereka karena diantaranya definisi-definisi yang diterapkan kepada mereka. Jadi definisi itu nggak main-main. Kalau ini disebut agama lokal netral itu oke. Tapi kalau dia disebut ini agama tapi menyimpang atau menodai agama, itu urusannya sampai ke penjara. Dan kita punya banyak orang yang sudah masuk penjara karena hal-hal seperti itu. Yang buat sebagian orang mungkin kayaknya lucu-lucu ya. Ada orang ngaku jadi Jibril segala macam gitu. Sebagian orang mungkin ketawa, tapi ini implikasinya besar. Nah, saya ingin tahu, saya sempat berpikir-pikir juga apa yang akan menjadi implikasi dari dari studi ini untuk itu. Kalau kita bicara dari perspektif kebebasan beragama, jelas saya kira kebebasan beragama itu ya agama apapun, mau agama yang diakui mau enggak, itu agamanya warga negara yang tadi saya sebut sebagai lived religion. Nah, tapi ketika masuk governed religion, agama yang didefinisikan negara, bahkan juga agama yang didefinisikan oleh sarjana itu, urusannya bisa tidak sesimpel itu. Orang bisa ngomong di Indonesia undang-undang kebebasan beragama ada dalam undang-undang dasar, tapi dalam kenyataannya ada pendefinisian, ada hierarki agama yang tidak memungkinkan setiap orang memiliki hak dan kebebasan yang sama. Di antaranya orang-orang yang ada di buku ini. Nah, itu yang menyebabkan tadi saya memunculkan pertanyaan itu, dan menurut saya menjadi penting untuk mempersuasi orang lebih banyak untuk menerima sudut pandang yang mungkin lebih memberikan ruang lebih luas bagi orang-orang yang dalam tanda petik dianggap aneh-aneh ini, yang mengaku nabi dan sebagainya. Paling tidak jangan dimasukkan ke penjara, gitu kan ya. Nah, tapi kalau nggak gitu, terus kita gimana melihat mereka ini? Dari sisi itu saya sebetulnya kemudian berpikir menggunakan istilah nabi ketimbang menggunakan istilah milenialisme atau mahdiisme dan lain-lain itu mungkin justru menjadi tidak produktif. Saya nggak tahu. Tapi ini saya lagi di luar wilayah akademis ya. Tapi itu pertanyaan saya. Nah, di antara pertanyaan yang lain juga, kalau kita bicara pada publik yang lebih populer, kalau kita menggunakan sudut pandang sosiologis, apakah itu berarti dunia kita itu flat? Maksud saya, kita pakai istilah nabi, itu berarti apakah kita masih bisa membedakan antara Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad dan sebagainya dengan nabi-nabi yang ada di sini, yang tidak diakui itu ya. Ada nggak sebuah cara membedakan itu? Kalau sepanjang yang saya baca di sini, dunia sosiologis itu non-judgmental dan flat seperti tadi itu, kayaknya sama. Tapi feeling saya mengatakan mestinya ada. Nah, meskipun saya nggak tahu gimana caranya membedakan secara non-teologis. Kalau teologis jelas, tapi secara non-teologis atau secara sosiologis bisa nggak kita membedakan itu? Saya kira waktu saya sudah habis ya. Ya, saya berhenti saja di situ. Lebih banyak pertanyaan, tapi semoga bisa lebih banyak diskusi. Terima kasih.